Selanjutnya kita ke teorema 4.8. Ini sifat yang istimewa dari setengah putaran ya, yaitu involutorik ya. Suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involutorik. Dilatasi tadi diawali dengan kolineasi, kemudian khusus untuk setengah putaran ini disebut involutorik. Apa yang involutorik ini? Jika terpenuhi dua hal ini ya, jika dipunyai titik P di V ya, G sebuah garis, maka nanti setengah putaran terhadap titik P dari garis G itu sejajar dengan G. Ini tadi apa, kolineasi, dilatasi ya, dilatasi. Kemudian SP hasil kali dua setengah putaran pada titik yang sama. SP nanti menghasilkan identitas atau I transformasi identitas. Kalau memenuhi dua hal ini maka disebut sebagai atau disebut mempunyai sifat involutorik begitu. Nah, kita akan tunjukkan bahwa setengah putaran memiliki dua sifat ini atau involutorik. Ini ilustrasinya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa setengah putaran ya, misalkan pada terhadap titik P dari garis G itu menghasilkan G aksen, itu juga sebuah garis. Ini bisa kita buktikan ya. Jadi di sini ini garis G-nya, garis G gitu ya. Ini titik P-nya, titik poros dari setengah putarannya. Nah, kita ambil dua titik pada G, misalkan A dan B. SPA menghasilkan A aksen, kemudian SPB menghasilkan B aksen. Ini nanti SPG nya adalah G aksen. Selanjutnya dari ini kita mengetahui bahwa ini ada yang salah, ini mestinya A aksen, ini B aksen ya. A aksen di G aksen dan B aksen di G aksen, sehingga di sini kita peroleh bahwa PA sama dengan PA aksen dan PP sama dengan PP aksen. Dari gambar sudah jelas. Kemudian dari ini kita bisa melihat segitiga APB dan segitiga A aksen PB aksen. PA sama dengan PA aksen, PB sama dengan PB aksen. Kemudian sudut APB dengan sudut A aksen PB aksen ini ada sama besar begitu ya, sehingga terpenuhi sudut sisi, sehingga segitiga PAB dengan segitiga PA aksen B aksen, ini kurang aksen, PA aksen B aksen memenuhi sifat memenuhi dari kongruenan dua segitiga. Nah, karena kongruen maka nanti kita peroleh ini besar dari sudut B aksen A aksen P ini ya, ini sama dengan sudut BAP. Nah, karena dua sudut ini sama maka dijamin bahwa garis G sejajar dengan G aksen atau SPG sama sejajar G.
disebut sebagai dilatasi. Selanjutnya yang sifat kedua, kita punya dua setengah putaran SP atau hasil kali setengah putaran terhadap titik P dengan setengah putaran terhadap titik P lagi, SP SPA, itu nanti akan menghasilkan apa? SP SPA itu adalah A aksen ya, SPA aksen akan menghasilkan A lagi begitu ya. Jadi kalau di sini A ini di setengah putaran terhadap titik P akan menghasilkan A aksen. Nah, kemudian SPA aksen nanti di SPA aksen nanti kembali lagi ke A lagi begitu, sehingga di sini kembali lagi ke A, sehingga bisa disimpulkan maka untuk setiap A di G nanti akan menghasilkan SPG itu identitas, akan kembali kepada dirinya sendiri. Oke, sehingga SP itu identitas. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa SP bersifat involutorik. Oke, sehingga SP merupakan sebuah dilatasi yang bersifat involutorik. Dengan kata lain, suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involutorik. Baik, kita ke teorema yang terakhir, yaitu teorema 4.9. Apabila T suatu transformasi H himpunan titik-titik dan A sebuah titik, maka A di TH jika dan hanya jika atau ekuivalen dengan T inverse A itu juga anggota H. Kita buktikan ya, jika kita ini di sini kita punya T suatu transformasi H himpunan titik-titik kemudian A sebuah titik, akan dibuktikan A di TH jika dan hanya jika T inverse A juga di H. Ini ekuivalen, maka kita buktikan ke kanan dan ke kiri. Untuk yang ke kanan kita punya A nya berada di TH ya. Karena A nya berada di TH, maka akan terdapat X di H sedemikian hingga nanti A ini adalah TX. Oke. Kemudian kedua ruas ini kita transformasikan dengan inverse-nya. T inverse A itu nanti T inverse dari TX. Nah, T inverse TX itu ini kan identitas, maka T inverse A ya, ini T inverse T ini identitas, maka nanti T inverse A adalah X begitu ya. T inverse A itu X. Oke, tadi terbukti bahwa X nya berada di H ya, T inverse A berada di H, yaitu X nya berada di H. Kemudian yang ke kiri kita punya yang ini, T inverse A sudah berada di H, maka kita nanti akan tunjukkan A itu di TH ya. Ini kita inversekan, kita transformasikan kedua ruasnya, T inverse A ini TH begitu ya, sehingga kita peroleh T inverse ini kan identitas, maka ini tinggal A yang kanannya TH begitu,
sehingga terbukti A berada di TH, sehingga ke kanan dan ke kiri terbukti, maka teorema 4.9 ini sudah terbukti.